benar-benar sangat luar biasa. Pitch match yang terjadi di hadapan kita dan satu kebetulan dan gol. Akhirnya ada satu kejutan dari satu kerjasama yang benar-benar mematikan. Wow. Yang benar-benar sangat luar biasa. Pitch match yang terjadi di hadapan kita dan satu kebetulan dan gol. Akhirnya ada satu kejutan dari satu kerjasama yang benar-benar mematikan. Wow. Nampaknya Wuhan akhirnya berhasil merubah papan skor 1-0. Boom United yang banyak menekan justru kecolongan oleh kerjasama yang benar-benar di luar nalar. Satu tekanan ceger akhirnya merubah papan skor menjadi 1-0 atau 1-0. Kita nantikan respon tentunya dari kesebelasan Boom United melalui satu serangan bergerak begitu cepat. El Capitano Jajang, enak sekali nampaknya Jajang bergerak. Oh, Erik El Capitano bergerak begitu cepat. Di sisi kanan juga serangan yang kembali datang begitu dan masih dalam kecepatan. Masih kita nantikan satu umpan diagonal dan gol. Dibayar kontan. Nampaknya hanya berjalan 1 menit. El Capitano Erik akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di Indonesia kan 1 sama. Luar biasa, respon yang begitu cepat nampaknya dari kesebelasan Boom United. Wow, benar-benar serangan yang kembali datang begitu dan masih dalam kecepatan. Masih kita nantikan satu umpan diagonal dan gol. Dibayar kontan. Nampaknya hanya berjalan 1 menit. El Capitano Erik akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di Indonesia kan 1 sama. Luar biasa, respon yang begitu cepat nampaknya dari kesebelasan Boom United. Wow, benar-benar salah satu laga ala-ala Liga 2 yang tersaji di hadapan jual sangat. Gol tercipta hanya berjalan 1 menit 26 detik, 2 gol tercipta. Wow, ini benar-benar menjadi kejutan tersendiri dengan hadirnya para pemain bintang yang hadir di lapangan Persitas Desa Tegal Sari. Pemain yang notabene masih berkiprah baik untuk gelaran Liga 2 maupun Liga 3 zona Jabar. Saudara ini benar-benar menghipnotis mata kita dengan serangan yang benar-benar tertata begitu rapi. Gelombang serangan datang begitu cepat. Kali ini El Capitano Erik, pemain yang mampu menyamakan kedudukan dalam waktu 1 menit 26 detik. Ada Idhar sedikit bergeser, satu umpan menyilang kembali, coba direbut dan jelas coba kembali dijauhkan dari area box penalti. Jajang Nur masih kita nantikan, sedikit bergeser nampaknya Jajang. El Capitano Erik sodorkan kembali pada siapakah Erik, yang jelas ada Dayat bergeser pada Jajang Nur. Jajang Nur. Oh, nampaknya Jajang Nur yang kembali coba menekan, lagi-lagi datang dari second line. Wantat, marking, angkat. Terlebih dahulu nampaknya sudah berdiri salah seorang pemain. Oh, Jajang Nur yang nampaknya sudah berdiri pada posisi offside. Yang jelas ada Centek ataupun Jajang Nur. Sementara Sepa masih kita nantikan salah satu pemain yang besar bersama tim Lipo Cikarang. Tentunya Sepa. Idhar angkat jauh melebar, satu umpan diagonal yang coba disudut Sepa. Kontrol yang kembali sedikit terlepas kemudian wow, ada satu skill dewa yang dimainkan oleh anak-anak Boom United. Bergeser pada Zidan. Wow, Zidan sulit namanya Zidan untuk melepaskan diri dari hadangan dua pemain. Sementara Unen pencetak gol pertama
yang juga masih yang juga masih cukup kesulitan untuk melepaskan diri dari marking yang begitu rapi kesebelasan United. Jajang Nur masih kita nantikan, ada cungkil ball dari Jajang Nur. Terlepas nampaknya Jajang Nur. Sementara Denis, pemain yang didatangkan dari Kabupaten Kuningan pula, nampaknya Denis, dan satu tendangan, dan wow, ada satu tendangan dari luar area kotak penalti opsi. Tentunya yang coba dilakukan pemain dari Bumi United. Masih kita nantikan tentunya dua tim yang sama-sama ngotot. Tentunya di pertandingan sore ini tentu guna mengamankan satu tiket menuju fase 16 besar. Sementara kemarin sore menjadi salah satu laga yang benar-benar begitu fenomenal. 15-0 atau 15-0 mengunci kemenangan tim Popri Bandung atas kesebelasan Rainfield Cirebon. Di sore ini masih kita tunggu ternyata siapakah tim yang kembali berkesempatan untuk melenggang menuju fase 16 besar. Yang jelas masih sepenuhnya dalam penguasaan anak-anak Bumi United. Inilah sosok Bonang, pemain yang sempat membela tim Persiram, dan satu hempasan kembali nampaknya agak sedikit bergeser. Bola yang kembali jauh meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Bumi United. Hingga memasuki pertengahan babak pertama, jual beli serangan yang nampaknya tidak terhenti di tengah-tengah lapangan. Bola yang kembali lebih dekat dengan arah penjaga gawang. Tentu masih kita nantikan bersama. Jajang pula nama penjaga gawang dari tim Bumi United, salah satu rekrutan teranyar yang dimiliki oleh Bumi United. Jajang merupakan salah satu penjaga gawang jebolan dari Persipasi Kabupaten Bekasi. Nampaknya di sini masih belum mendapatkan tekanan di serangan yang coba dibangun oleh kesebelasan Nayes. Luar biasa kejutan yang tercipta nampaknya di pertandingan sore hari dengan 2 gol yang berjalan hanya dalam tempo 1 menit 20 detik. 2 gol yang benar-benar tercipta melalui satu proses kerjasama yang begitu matang di sektor pertahanan. Begitu enak sekali Galang, salah satu pemain yang juga didatangkan dari Liga 3 Zona Jabar. Galang, ada marking ketat, sedikit bergeser kembali Jajang Nur. Masih kita menantikan, hampir terlepas, namun upaya yang berhasil dijauhkan kembali dari sektor tengah Sepa. Inilah sosok pemain yang kembali benar-benar memberikan satu warna tersendiri. Satu umpan menyilang, sedikit ada geser keseimbangan. Idhar, ada satu umpan efek jahe yang kembali coba dimainkan oleh anak-anak Nayes. Luar biasa, Nayes kembali berusaha menekan, angkat, berbeda. Ada satu tendangan freestyle dari area kotak penalti. Nampaknya sosok Idhar, pemain dengan postur di atas 185 cm. Tentunya sarser dure karo mes komisioner kacek rongkilan seperapat. Yang jelas masih kita nantikan kembali dan masih kita tunggu akankah kembali gelombang serangan yang ditata oleh tim Bumi United maupun kesebelasan Nayes. Di sore ini benar-benar memanjakan mata kita melalui taktikal dan juga aksi-aksi individu yang sama-sama tentunya dipertontonkan. Dan inilah salah satu laga yang sangat-sangat luar biasa. Derby Pantura yang tersaji di hadapan kita memaksa kembali mata kita susah untuk berkedip. Yuk kembalinya bagi para penonton yang sekiranya di sore ini masih berada di luar lapangan, masih ada banyak waktu dan kesempatan untuk Anda segera mungkin tentunya membeli tiket yang telah disediakan oleh panitia. Pertandingan benar-benar begitu menarik. Pertandingan dan lagi-lagi ada satu tendangan dari luar area kotak penalti. Yang jelas rujak merak, rujak gamel, rujak terasi, pedas rasane. Yo kembali mata kita tertuju di lapangan Persitas. Serangan yang kembali coba ditata, hampir-hampir saja merepotkan Hendra, penjaga gawang dari Nayes, yang tentunya harus bekerja sedikit ekstra keras oleh gelombang serangan yang datang bertubi-tubi di sektor kanan. Sementara di sisi sebelah kiri pun satu umpan tertuju pada siapakah di sana. Masih
Bom United Bonang luar biasa, skill yang cukup mumpuni dari sosok Bonang. Bergeser pada Jajang Nur, Bonang kembali, enak sekali. Bonang bergeser ke sektor tengah. Pemain bernomor punggung 13 namanya di sana ada Ru. Yang jelas satu umpan yang kembali coba ditata dan juga melalui suatu proses sepanjang bergerak ke sektor kanan. Luar biasa tentunya di sore ini tercatat sudah ada 14 kali serangan yang sama-sama datang begitu cepat. Hingga saat ini benar-benar kembali menjadi salah satu laga yang sangat-sangat enak sekali kita saksikan bersama. Kita masih menunggu jadi sektor sebelah kanan. Bonang kembali memenangkan duel tentunya di sektor kanan. Bonang ada Buye bergeser kembali pada Idhar, hal tersendat nampaknya Idhar, sementara Uhen juga masih agak sedikit kesulitan. Sementara di sektor kanan, wow, begitu cepat pergerakan dari Rian, goyang dan oh, tidak ada teman yang namanya coba menerima satu assist yang coba diseluruhkan oleh Rian, goyang. Luar biasanya sosok Rian yang kembali mempertontonkan skill dewa begitu matang dengan melewati pemain. Namun satu umpan menyilang dari Rian gagal untuk diterima ataupun tidak ada teman yang coba datang memutus. Sementara wow, Edo Budi dengan keberanian melakukan satu shot dari jarak tembak yang begitu jauh. Ketenangan penjaga gawang Hendra yang nampaknya kembali sedikit terusik di sektor kanan. Bonang sodorkan kembali pada siapakah Bonang. Yang jelas handball, nampaknya salah seorang pemain dari tim Nayas FC ada Uhen. Satu tendangan bebas masih kita nantikan, akankah dari satu sudut tembak yang cukup jauh Edo Budi, pemain yang seperti kita ketahui bersama memiliki tendangan kecepatan di atas 135 km per jam. Akankah Dison kembali mampu menghujam deras Arabnya gawang Hendra? Masih kita nantikan. Edo Budi. Oh, nampaknya ada sungkil ball dari Edo Budi bergeser ke belakang, tidak ada respon nampaknya dari anak-anak Bom United. Sementara ada Sepa bergeser kembali ke sektor sebelah kiri. Sepa nampaknya kembali ada satu deliberasi, satu ketenangan kembali, coba dengan satu marking ketat di atas. Nampaknya anak-anak Nayes bergerak begitu cepat, sementara bola yang kembali tercecer memaksa kembali ada lemparan ke dalam bagi kesebelasan Bom United, di mana pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam oleh Info Tarkam Cirebon, Ciayu Maja Kuning, juga melalui channel YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning bersama Arif Rinaldi. Yowis, kembali masih kita nantikan kembali di pertengahan babak pertama. Yang jelas di tengah-tengah lapangan masih berketut jual beli serangan, angkat jauh melebar, tertuju kembali nomor 8 Rian, goyang Rian. Nampaknya kembali ada satu umpan pendek yang dimainkan oleh anak-anak Bom United, terlepas dan masih ada Sepa, juga ada Jajang Nur yang sedikit agak turun ke belakang. Edo Budi dengan ketennya Bonang masih kita nantikan. Inilah sosok Bonang. Jajang Nur bergeser kembali pada Bonang. Jajang Nur, jalinan yang benar-benar begitu matang antara Bonang dan juga Jajang Nur. Sementara satu circle terlepas dari pemain bernomor punggung 9 ada Faik, salah satu pemain teranyar yang dimiliki oleh kesebelasan Bom United Kota Kuda Kabupaten Kuningan. Dua tim di sini benar-benar dihuni oleh skodi yang begitu mapan. Sementara gelombang serangan, wow, lagi-lagi Bonang. Luar biasa Bonang dengan ketenangannya berhasil kembali memenangkan duel pertahanan di sektor kanan. Sementara di sisi tengah juga masih ada satu serangan yang coba ditata melalui sosok Jajang Nur. Bergeser pada siapakah Jajang Nur? Yang jelas ada satu jalinan melalui sosok Rian. Bergeser ke tengah, di sana penjaga gawang Hendra yang kembali harus keluar dari sarangnya Hendra. Luar biasa Hendra yang lagi-lagi harus keluar dari sarangnya termana tekanan. Yang kembali coba dibangun ada Idhar. Bergeser pada siapakah Idhar di sektor sebelah kiri. Nampaknya ada Fajri yang juga berinisiatif datang menekan. Sementara Sepa
ada Buye, sodorkan kembali pada Uhenka di sana. Oh, nampaknya ada Atata juga masih berada tipis di sisi kanan. Penjaga gawang yang juga memiliki nama sama Jajang. Satu Jajang, satu Jajangan Nur, satu penjaga gawang, satu pemain bertahan. Yang jelas, Jajang penjaga gawang merupakan salah satu pemain jebolan dari Persipasi Kabupaten Bekasi. Sementara Jajang Nur pemain yang juga sempat menimba ilmu bersama tim Persib Junior. Masih kita tunggu tentunya yang hingga saat ini permainan begitu enak sekali kita saksikan bersama. Masih kita tunggu tentunya. Nampaknya ada miscommunication antara Bonang dan juga El Capitano. Tentunya ada Erik. Yang jelas tentunya kedudukan masih cukup berimbang 1-1, 1-1. Masih kita tunggu akankah di sore pertandingan yang cukup alot berakhir dengan drama, dengan adu penalti. Masih kita tunggu bersama. Ang Medi iku papan skore Ang Medi. Oh iya, 1-1 Ang Medi. Iya wes, kembali tentunya masih kita nantikan. Masih terjadi kembali perebutan bola di sektor tengah, berujung jauh ke sisi sebelah kiri. Masih kita tunggu kembali ketenangan dari pemain bertahan Nayes. Luar biasa Nayes yang sore ini benar-benar begitu militan. Pertahanan yang susah dijebol, benar-benar berlapis. Ada Edo Budi, pemain yang bermain begitu tenang di sektor kanan. Masih kita tunggu tentunya di sisi pertahanan dari kesebelasan Nayes. Ada Erik El Capitano bermain dan ada bola placing yang dilakukan oleh Cidan, juga masih berhasil dihentikan oleh Hendra Budi Edo. Wow, lagi-lagi ada satu kontrol yang benar-benar begitu sempurna, satu pergerakan yang cukup enak. Oh, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh pemain tengah dari tim Bombo United, namun cukup beruntung pertahanan yang masih cukup berlapis. Pemain yang kembali dengan kombinasi yang begitu tenang. Di sektor kiri ada Rio, sementara di sana ada Jajang Nur. Masih kita nantikan Jajang Nur bergeser pada siapakah Jajang Nur. Nampaknya ada sosok pemain dengan satu taktikal yang kembali coba dimainkan. Oh, pada Priyono. Ya, nampaknya di sore hari ini sedikit agak bergeser jauh ke sektor sebelah kiri. Priyono, pemain yang tentunya besar bersama tim Persiwa Wamena. Di sini banyak bermain di sisi sebelah kiri. Pemain yang notabene menjadi libero ataupun pemain bertahan yang dimiliki oleh kesebelasan Boom United. Masih kembali aksi individu yang cukup enak dari Fajri berhasil. Oh, ada dua pemain yang nampaknya harus menghentikan pergerakan Fajri, Budi Edo dan juga Bonang. Ada Selen Manca yang terjadi persis di sisi sebelah kiri. Masih kita nantikan ada patektok yang terjadi. Dan masih kita tunggu, masih kita nantikan akankah kembali melalui satu servis tendangan bebas dari luar area kotak penalti. Nayes kembali berhasil untuk game on. Ada Tata, masih kita nantikan Tata, pemain yang didatangkan dari Liga 3 Zona Jabar. Tata angkat sepak dan oh Tuhan, ada satu kesempatan peluang 24 karat dari Sepa yang sudah berdiri pada posisi onside. One by one Sepa Jajang, namun finishing yang masih nampak tercecer begitu jauh. Cukup beruntung nampaknya satu heading bola dari Sepa yang masih cukup jauh dan satu sepakan Sepa juga masih mampu tentunya dihentikan ataupun coba dijauhkan kembali dari area kotak penalti. Satu gelombang serangan kembali coba dibangun oleh kesebelasan Boom United, bergeser pada Priyono. Di sektor tengah kembali nampaknya Boom United, ada long ball yang coba dimainkan Bonang, lagi-lagi dengan kontrol yang begitu istimewa dari sosok Bonang, bergeser dan ada satu persiapan yang nampaknya coba dilakukan oleh tim Boom United. Ada Rian, salah satu pemain jebolan dari Persema. Kita nantikan Rian, siapakah pemain yang coba dilakukan oleh tim Bombo United. Masih kita tunggu tentunya sosok Rainal yang coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Rainal. Oh, ada peluitan masih kita tunggu teman-teman, apakah yang terjadi. Dan kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan.
Masih kita tunggu, masih kita nantikan. Nampaknya pemain bernomor punggung 4 Tatakah yang tadi mendapatkan hadiah kartu kuning dan pergantian pemain. Ya, kembali nampaknya masih dilanjutkan. Lanjut Pak Mul, masih dalam masa persiapan. Ada satu catatan yang salah nampaknya dari Bom United. Pertandingan kembali dilanjutkan. Oh, ada satu kesempatan melalui tendangan 12 pas. Nampaknya ada Jidan versus Hendra. Jidan Hendra. Oh Tuhan, gagal. Nampaknya Zidane yang jelas lagi-lagi mangsamai kejebur ningkat. Oh my god, satu peluang 4 ataupun 24 karat. Pergantian pemain. Ya, pergantian pemain dari tim Bom United. Zidane nomor punggung 11 keluar, masuk Rainal. Oh, Zidane, dia nampaknya tadi pemain yang gagal menunaikan tugasnya sebagai sosok Algojo. 12 pas harus ditarik keluar, dan inilah sosok Rainal, pemain jebolan dari Persira Matraman, Jakarta Utara. Kita nantikan akankah dengan masuknya Rainal di penghujung babak pertama mampu merubah ritme permainan dari kesebelasan Bom United. Cukup beruntung nampaknya kesebelasan Nayes memiliki penjaga gawang sekali berhendra, pemain yang didatangkan dari Kabupaten Batang. Nampaknya di sini benar-benar mempertontonkan skill terbaiknya dengan berhasil menepis satu kesempatan peluang untuk menggandakan keunggulan kesebelasan Bom United Bonang. Masih kita nantikan ada satu umpan memanjang dari Bonang. Ayis di sana, Sepa, lagi-lagi Sepa, pemain yang didapuk menjadi sosok goal getter bagi kesebelasan Nayes. Sementara ada satu tarikan ataukah entah apa yang terjadi, yang jelas ada satu foul yang terjadi persis nampaknya di depan asisten wasit 1. Ada si Embeng AA Muhib. Yowis, kembali Idhar bergeser jauh ke sektor tengah, satu umpan memanjang. Idhar, wow, lagi-lagi satu gelombang serangan yang kembali coba dibangun oleh Nayes. Dari sektor sebelah kanan ada sinyal yang kembali coba diberikan oleh asisten wasit 2 Dimas. Apakah gerangan yang terjadi di sana hanya berjarak sekitar 1,5 meter dari area box penalti? Foul terjadi dan masih tentunya kita nantikan bersama tendangan bebas bagi kesebelasan Nayes FC. Ada Idhar, pemain yang masih memperkuat tim BK Porda Kabupaten Cirebon. Kita nantikan satu servis tendangan bebas Idhar. Idhar masih kita nantikan, angkat Idhar dan coba dihijaukan kembali, coba ditepis, coba dipukul tentunya oleh penjaga gawang Cacang. Wow, kembali nampaknya ada full. Ada satu challenge Budi Edo dan juga tentunya di sana sosok Buye, dua pemain senior yang kembali terlibat duel-duel manja di sektor tengah. Masih kita nantikan bersama tendangan bebas tentunya bagi kesebelasan Nayes FC. Idhar yang nampaknya kembali coba bersiap-siap di depan security bundar. Masih kita nantikan dari jarak tembak yang cukup jauh. Idhar akankah mampu menunaikan tugasnya? 1, 2, 3 langkah bersiap-siap. Idhar dan Idhar masih tentunya dalam jangkauan penjaga gawang Cacang. Luar biasa tendangan dengan kecepatan 85 km per jam. Cukup sigap nampaknya Jajang untuk menghentikan satu tendangan bebas dari luar area kotak penalti. Sementara Hendra kembali mempertontonkan skill terbaiknya dengan berhasil memenangkan duel bola di udara. Ada Edo Budi. Masih kita nantikan Edo Budi, Sepa Edo Budi, Sepa Edo Budi. Oh, kembali nampaknya masih
Terjadi perebutan bola kembali di sektor pertahanan, masih dalam penguasaan sepenuhnya pemain Nayes. Enak sekali Idhar dengan kontrol begitu tenang, sedikit bergeser. 1, 2, 3 pemain coba menghentikan pergerakan Idhar dan